Tema kita malam ini tentang kecewa. Kecewa itu adalah rasa tidak senang disebabkan tidak sesuai harapan. Jadi 4 penting. 4 poin. Yang pertama, rasa. Yang kedua, tidak menyenangkan. Yang ketiga, disebabkan. Yang keempat, tidak sesuai harapan. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama tentang rasa dulu. Bahwa yang namanya kecewa ini bukan benda. Bukan rumah, bukan mobil, bukan tangan, bukan fisik. Tapi dia adalah perasaan di dalam. Kalau sudah bercerita tentang perasaan, maka ada rasa like and dislike. Suka dan tak suka, senang dan tak senang. Masuk poin yang kedua. Tidak menyenangkan. Rasa bahagia, rasa senang, rasa sesuatu yang membuat hati berbunga-bunga, ini menyenangkan. Rasa terbagi dua, satu senang, satu tak senang. Yang tidak menyenangkan, putus asa, kecewa, sedih, takut. Dia masuk ke dalam cabang dari sedih. Kalau takut itu akan datang. Takut mati, takut sakit, takut nganggur, takut. Itu takut sesuatu yang belum terjadi. Kalau sedih, sesuatu yang sudah terjadi. Dan kecewa itu adalah masuknya ke dalam jenis yang sudah terjadi. Belum pernah ada orang kecewa kepada sesuatu yang akan terjadi. Saya kecewa nih dengan si Anu. Kenapa? Inilah nanti akan datang. Oh, nggak bisa. Itu berarti takut. Cemas itu akan datang. Dia cabang dari sedih. Takut, sedih. Lalu kemudian cabang dari sedih tadi kecewa. Lalu kemudian putus asa, kehilangan harapan. Dilanjutkan dengan stres. Akhirnya depresi. Akhirnya bunuh diri. Ya, jadi kecewa ini, kebanyakan orang bunuh diri berawal dari kekecewaan yang amat sangat dalam. Rasa tidak senang disebabkan, jadi ada penyebabnya. Bukan tidak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba datang saja, tidak begitu. Ada penyebabnya, disebabkan, ada pemicunya, atau dia sesuatu yang menumpuk. Bertumpuk, lalu dipicu oleh kejadian kecil menjadi ledakan yang besar, kekecewaan yang amat sangat besar. Apa penyebabnya? Yang keempat adalah sesuatu tidak sesuai harapan. Jadi kalau begitu, dari mana datang kekecewaan? Kekecewaan datang dari harapan. Setiap orang yang hidup pasti ada harapan. Kalau begitu setiap orang hidup pasti kecewa. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Semakin minim harapan, semakin minim kekecewaan. Kalau orang tidak punya harapan, dia tidak pernah kecewa. Tapi siapa yang tidak punya harapan? Berarti dia sudah putus harap. Nah, jadi yang mau kita kaji adalah rasa tidak menyenangkan disebabkan tidak sesuai harapan. Lalu kemudian harapan ini dibagi lagi beberapa harapan, itu dibagi kepada beberapa poin penting. Yang pertama, harapan kepada keadaan. Harapan kepada keadaan. Berharap besok pagi cerah. Ternyata hujan lebat, mendung, banjir, kecewa dengan keadaan. Nah, maka di luar ekspektasi, di luar keinginan, di luar pengharapan, yang muncul ada kekecewaan. Orang kalau kecewa itu bisa jadi dua. Kalau dia meledak-ledak, dia menjadi marah, maka orang mencaci maki hari. Apa ini? Yang kedua, tidak marah, dia menjadi amat sangat sedih yang sangat dalam. Aduh, kok gini ya? Itu.
Mana yang lebih berbahaya? Yang lebih berbahaya kalau diam dan menarik ke dalam. Nah, itu dalam, kata orang dalam banget. Itu kecewanya itu bisa. Kalau marah itu marah justru lepas dia. Meledak-ledak habis. Tapi kalau diam, menggerogot ke dalam seperti api dalam sekam, membara, membakar diri sendiri, habis. Kecewa terhadap keadaan. Salah satunya tentang cuaca. Siapa saja bisa terjadi, termasuk Ustadz. Berharap nanti tausiah di Tanah Lapang Stadion akan ada cuaca yang bersahabat. Ternyata hujan lebat. Jadi kalau begitu, bagaimana menghilangkannya? Apakah sebelum itu kita serahkan aja pada Allah? Ya terserahlah ya Allah, mau hujan mau apa aku terima saja. Tidak bisa begitu. Itu kita punya harapan, kita punya pilihan. Antara hujan lebat dengan ayam tentram, kita mau yang tenang. Karena jamaah bisa ramai datang. Pertama kita berusaha, berdoa, seperti malam penggalangan dana untuk Palestina. Kita selalu siap dua. Kepada jamaah harap bawa kresek, bawa plastik, bawa mantel hujan. Nanti kalau hujan kita siap-siap, kita sama-sama berdoa ya. Nah, jadi di antara mengobati kekecewaan itu adalah siap mental untuk menghadapi apapun yang datang. Mau hujan siap, mau tidak hujan tentu saja lebih siap, karena memang itu harapannya. Dan ternyata tidak hujan, ya alhamdulillah. Andai turun hujan, jamaah sudah siap. Kita sudah besarkan hati jamaah. Saudara kita di Palestina sedangkan hujan peluru aja, hujan TNT 30 ton mereka tahan. Masa kita hujan air kita nggak kuat? Nah, jadi kita udah siapkan. Mungkin beban beratnya ini semen 1 sak 50 kilo. Beda antara orang siap dengan tidak siap. Kalau kita udah kasih tahu, ini nanti ada semen 1 sak beratnya 50 kilo, dia siap. Tapi kalau dia tidak tahu, dia sangka bungkus kerupuk, rupanya bungkus semen. Walaupun beratnya sama, kesiapan mental tidak ada. Nah, jadi siap apapun yang terjadi, walaupun kita tetap punya harapan. Ada usaha, ada ikhtiar, berdoa kepada Allah, setelah itu bertawakal. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ternyata terjadilah apa yang terjadi. Beberapa kali kita mengalami itu. Hujan lebat di Pasaman Barat, di Pontianak Al-Gadriyah. Kita menganggap ya selalu ada hikmahnya. Allah mau menunjukkan siapa yang kuat ngaji antara orang yang hanya sekedar basa-basi yang memang betul-betul ngaji. Oh, ternyata beginilah kuatnya orang Pontianak di depan istana Al-Gadriyah. Tidak beranjak sedikit pun. Oh, ternyata beginilah waktu di Lampung, di Tanah Lapang tentara itu. Begitu juga di Pasaman Barat, tidak beranjak sedikit pun. Basah-basah semua. Dan di beberapa tempat lain yang mohon maaf kalau jamaah ingat saya terlupa. Jadi selalu ada hikmah yang diberikan Allah bagi orang yang memandangnya dengan pandangan hikmah. Tapi kalau pandangannya adalah pandangan kemarahan, marah itu sendiri adalah efek dari kekecewaan, dan kecewanya itu mungkin pertama kecewa sama panitia. Kenapa panitia tidak menyiapkan tenda? Akhirnya kita menyalahkan orang. Dan ujung-ujungnya nanti menyalahkan, na'udzubillah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Kenapa ini pengajian orang nuntut ilmu kok begini? Sementara yang konser kok jadi kemana-mana jadinya. Nah, itu. Jadi itulah maka dalam Islam ini ada namanya takdir. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, hari kiamat, dan takdir baik, takdir buruk. Dan semua itu pasti ada hikmahnya. Jadi siap hidup, siap punya harapan, siap menerima kekecewaan, siap menerima apapun yang terjadi,
Dan di balik kekecewaan itu ada pahala. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala hammin. Susah hati. Kecewa termasuk bagian dari susah hati. Mungkin di awal itu ada kekecewaan. Loh kok gini ya? Tapi kemudian kita membesarkan hati kita. Oh ini sudah tetapan dari Allah. Kita kan udah usaha. Kita sudah doa. Maka dia pun juga menjadi bagian pahala. Jadi pahala bukan cuma sekedar sholat, baca Quran, zikir. Mungkin dengan itu kita malah banyak berdoa. Kalau tidak kita biasa-biasa aja. Nah ini tentang kekecewaan terhadap keadaan. Keadaan cuaca sebagai salah satu contoh. Situasi. Yang kedua adalah kekecewaan terhadap benda. Kecewaan terhadap benda, contoh yang nanam padi misalnya. Menanam padi berharap padinya penuh. Ternyata begitu dipetik, padi kosong, dimakan wereng, dimakan tikus. Kecewa karena tidak sesuai dengan harapan. Ekspektasi ini akan panen sekian ton. Ternyata habis semuanya. Maka apa yang kita lakukan ketika itu? Tidak ada yang bisa dilakukan selain menarik napas panjang, mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa hubungan saya dengan Allah ini bukan antara majikan dengan pembantu, bukan antara bos dengan karyawan. Hubungan kita dengan Allah ini adalah antara khaliq dengan makhluk. Kita dengan Allah ini nggak bisa komplain seperti karyawan kepada direktur. Hubungan kita dengan Allah ini kal mayyit baina man yaghsiluhu. Seperti mayat dengan orang yang memandikannya. Saya kalau sudah jadi mayat dimandikan orang, mau dibelokkannya kepala, mau dibengkokkannya tangan, mau kaki, itu terserah dialah. Begitulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi silap-silap mengkaji masalah ini orang nanti jadi apatis. Saya tidak mau juga kita mengkaji masalah kecewa ini, mengembalikannya kepada Allah, lalu kita menjadi orang yang jabriyah. Nah udahlah kita seperti wayang aja. Mau dipukulkan kemana terserah. Kamu nggak nanam padi musim ini? Ya terserah aja lah, saya nggak ada. Nanti kalau saya tanam padi saya ada harapan. Kalau saya ada harapan akan ada kekecewaan. Supaya nggak kecewa ya nggak usah ada harapan. Nggak ada harapan ya nggak usah nanam padi. Oh, itu apatis namanya. Itu jabriyah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Terus yang ahlus sunnah jamaah itu gimana? Tetap tanam padi, cari bibitnya, siapkan tanahnya, sawahnya, dibajak, dipupuk, ditanam. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau panen ini berhasil ya Allah, aku akan keluarkan zakat, aku akan bersedekah. Seandainya terjadi tidak seperti yang diharapkan, berikan aku kesabaran. Maka kita benar-benar siap menerima apapun yang datang. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala ternyata targetnya panennya 2 ton, ternyata 5 ton. Makin besar syukurnya, makin tinggi zakatnya, makin banyak sedekahnya, makin banyak alhamdulillah. Ternyata target 2 ton yang dapat cuma 100 kilo. Untuk pupuk, untuk upah bajak pun tak dapat. Berarti Allah sebenarnya ingin kasih pahala dari pintu lain. Kalau pintu yang pertama itu pintu syukur, pintu yang kedua ini namanya pintu sabar. Ada 2 pintu, pintu kanan, pintu kiri. Kalau dapat banyak pintu syukur, dapat kurang pintu sabar. Makin banyak kurangnya makin tinggi sabarnya, makin banyak pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, ini tentang masalah benda. Benda ini banyak sekali cabangnya. Beli motor, rencana dapat motor yang bagus, mau pulang Idul Fitri, pulang ke kampung. Ternyata second pun tak dapat. Akhirnya rental. Ternyata rental motor yang udah banyak dibolak-balik dipakai orang, di tengah jalan rusak, mati. Sampai ke rumah orang sudah sholat Idul Fitri. Itu kecewanya luar biasa itu.
Kecewa nanti ditanya orang, kecewa tidak sempat bersalaman, kecewa berubah menjadi marah. Bisa dibakarnya, bisa dicampakkannya, bisa ditendangnya, bisa mengamuk, bisa nggak jadi pulang. Tapi bisa juga jadi menjadi diam, menggerokot dia ke dalam. Aduh kok gini ya. Akhirnya sedih, nangis, putus asa, kehilangan harapan, tidak ada lagi masa depan. Nah, itu. Makanya yang bisa menguatkan itu, ya kalau orang yang tidak terikat dengan Islam, dia pasti akan mengatakan, psikolog-psikolog yang nasionalis, dia akan mengatakan kembali ke agama masing-masing ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim, ya kembalinya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfa sanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang saya alami hari yang terjadi ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Saya jalani saja. Saya kan sudah ikhtiar, saya kan sudah usaha. Terus apa bedanya dengan Jabariyah aliran sesat, Ustadz? Jabariyah itu sebelum usaha sudah berserah duluan. Kalau ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah itu ada al-kasbunya. Kasbu itu usaha. Udah usaha, kerja, pasang target, ternyata tidak sesuai. Ya tidak ada jalan lain kecuali ridha menerima ketetapan Allah. Itu menghilangkan kekecewaan. Selalu ditancapkan ke dalam kepala bahwa ini sudah tertulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Setiap terlintas kekecewaan, pukul dengan itu. Begitu datang dia terlintas, langsung segera pukul. Wasta'inu bis sabri, tahan, wassalah. Salat, ya makna salat, ambil wudhu, salat. Salat makna yang lain adalah zikir, ingat Allah. Salat maknanya doa. Salat memang betul-betul salat, ambil salat sunat. Terserah, salat sunat duha, kalau malam salat sunat tahajud, salat sunat hajat, salat sunat taubat. Salat sunat mutlak, salat sunat minta supaya diberikan Allah kekuatan. Salat maknanya zikir. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menguatkan hati. Salat dengan makna doa. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, kuatkan aku ya Allah, kuatkan aku ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Kembalinya memang mesti kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali pikiran itu berkalau-kalau, kalaulah kemarin, kalaulah kemarin, kalaulah kemarin. Kalau itu adalah pintu setan masuk, kunci pertama kalau. Maka kalaunya itu dibuang. Orang yang sibuk berzikir tidak sempat dia berkalau-kalau. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Atau dia istighfar, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Jadi kalau dia pergi ke rumah-rumah spiritual, nanti masternya akan mengatakan, pejamkan mata, kosongkan pikiran, jangan ingat apapun, hilangkan semua, konsen pada nafas, tarik nafas, tahan sejenak, hembuskan nafas dari mulut. Sebenarnya dia ingin mengalihkan konsentrasi kita. Yang sebelumnya kita konsen terhadap masalah kita itu. Kenapa kemarin aku investasi ini, kenapa kemarin ini, kenapa nggak dengar omong ini, kenapa nggak di sini. Itulah yang jahat di kepala itu. Makanya selalu mereka mengatakan how you can stop your mind. Bagaimana Anda bisa menghentikan pikiran Anda? Karena yang jahat itu pikiran. Akhirnya diajak untuk mendengar gemericik air terjun, mendengar suara kicau burung, memperhatikan hembusan napas, tarik, hembus. Sebenarnya kita sedang diajak untuk out the box, keluar dari kotak. Ini ibarat kita di dalam kotak, ada gas bocor di situ. Jadi si master ingin mengajak keluar dari ruangan gas bocor ini, pindah ke ruang lain. Dengan cara memperhatikan napas, dengan cara menyebut nama-nama tertentu. Kalau di dalam Islam, kita disuruh baca Quran. Ketika kita baca Quran, kita fresh. Karena kita udah keluar dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.
wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ini udah stop ini. Makanya baca Quran itu dengan suara. Bingung saya Pak Ustadz, kata Habib ini banyak sholawat. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Sebenarnya Habib ingin mengeluarkan kita dari kotak kekecewaan itu dengan cara sholawat. Pergi ke orang tarekat, kata Syekh tarekat, banyak zikir Allah, 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 Allah. Sebenarnya mereka ingin mengeluarkan kita dari kotak kekecewaan itu dengan Allah, Allah. Nanti pergi ke Ustadz ini, kata Ustadz, baca zikir pagi petang, habis subuh zikirnya ini, habis asar ini. Mereka tidak menjelaskan apa tujuannya, yang penting zikir aja. Sebenarnya mau zikir pagi petang, mau maksurat, mau zikir Allah Allah, mau zikir subhanallah bihamdihi, mau sholawat, kita sedang diajak menghentikan ini, yang nakal, yang jahat ini, lalu kita dibawa keluar dari kotak kekecewaan kepada kotak harapan baru. Begitulah hebatnya Islam. Ini kecewa terhadap benda. Benda apa aja yang kita kecewakan? Terhadap rumah, terhadap kendaraan, terhadap perhiasan, terhadap kehilangan, terhadap bangunan, dan lain-lain, kekecewaan. Yang ketiga adalah kecewaan terhadap person, orang. Kecewa terhadap pasangan. Berharap pasangan itu ya yang wah, sesuatu yang tidak salah, namanya manusia tetap ada harapan-harapan. Tapi lalu kemudian maka muncul kekecewaan. Beda sama benda. Kalau benda tak bisa kita rubah. Tapi kalau manusia, dia bisa dirubah. Maka ada nasihat, ada perubahan terhadap anak. Anak disekolahkan, habis sekolah dipondokkan, habis pondok dikuliahkan. Ternyata pulang tidak seperti harapan teman-temannya, muncul kekecewaan. Maka di sana ada nasihat. Nasihat bisa langsung dari mulut sendiri, nasihat dari orang lain. Disampaikan bahannya dari kita, tapi lisannya pinjam lisan orang lain. Lisan ustadz, lisan tokoh masyarakat yang menyampaikan ke dia bahwa ayah kamu, ibu kamu itu harapannya besar ke kamu. Lalu kemudian introspeksi diri. Ini jangan-jangan karena saya kasih makan haram. Jangan-jangan dulu saya juga kepada orang tua saya mengecewakan. Sehingga kalau hari ini saya dikecewakan, ya ini cara menebus dosanya. Karena di antara dosa durhaka pada orang tua itu, kita juga akan mengalami hal yang sama. Itu DP-nya di dunia. Di akhirat mudah-mudahan Allah mengampuni. Kecewa terhadap tetangga, kecewa terhadap teman, kecewa terhadap atasan, kecewa terhadap begitu banyak target-target kita dalam hidup, dan ternyata tak sesuai dengan yang kita harapkan. Akhirnya kita jatuh dalam lubang kekecewaan. Semakin dalam kita biarkan diri kita, semakin tenggelam, semakin sakit, semakin merana, semakin kecewa, semakin putus asa, semakin depresi, makan obat tidak selesai, konsultasi, konsultan juga tidak memberikan solusi, dia kasih obat tidur, akhirnya fatal, bunuh diri. Makanya tidak ada jalan lain, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ista'inu, minta tolong, bisabri, dengan sabar, wassalah, salat, minta tolongnya hanya kepada Allah. Inna lillah, kita dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita pun akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz mengalami kekecewaan dalam hidup, ya. Saya sudah menyusun bahwa saya nanti akan ke Mesir tahun 98, selesainya 2002, 4 tahun. Habis itu nanti saya akan langsung ke Sudan, berarti 2 tahun. Habis itu nanti saya akan lanjut lagi S3, 3 tahun. 3, 2, 3, berarti 9 tahun. Sebelum umur 30 saya mesti doktor. Berarti kalau sudah doktor nanti saya akan pergi ke Malaysia, membawa ijazah saya itu, ijazah S1, S2, S3 akan saya bawa ke Malaysia atau ke Brunei Darussalam.
Karena saya tidak ada harapan di Indonesia, karena saya tak punya orang dalam. Susah kalau untuk lulus jadi dosen. Maka saya terpikir berarti saya modal ijazah itu saya akan jadi dosen nanti di Kuala Lumpur sebelum umur 30. Kalau saya sudah jadi dosen, saya akan jemput emak dari kampung, saya akan bahagiakan dia. Ternyata tidak sesuai. Baru S1 sudah pulang. 2002 pulang. Pontang-panting di Malaysia 1 tahun. Habis dari Malaysia ke Maroko 2 tahun. Dari Maroko pun nggak bisa langsung S3, pulang dulu. Pontang-panting setahun, habis itu baru lulus dosen. Tapi setelah saya urut-urut ke belakang, andai dulu mulus-mulus aja, mungkin dalam dunia sukses tadi, sukses. Tapi ternyata dunia ini tidak sesimpel yang dibayangkan. Mungkin secara studi saya akan lulus S1, S2, S3. Tapi untuk menghadapi hidup diperlukan ketangguhan. Dan skenario Allah itu lebih indah. Dibuatnya saya di Malaysia dulu, transit dulu di UKM, tinggal di Kajang, merasakan universitas yang paling berhasil mendidik adalah universitas penderitaan. Mengalami berbagai macam untuk lebih menguatkan. Pergi ke Maroko, pulang dari Maroko, sempat di Jakarta, di Bogor, lalu pulang ke Pekanbaru jadi dosen. Habis itu baru S3. Jadi setelah direnung, bandingkan antara proposal kita dengan yang dituliskan Allah. Oh, lebih hebat yang punya Allah. Ternyata proposal saya ini mulus-mulus aja. Kalau mulus-mulus aja, ya kendaraannya kendaraan yang biasa aja. Tapi kalau jalan berlumpur, naik ke batu tilam, itu kendaraan yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau hanya danau yang tenang-tenang, itu bahteranya biasa, nakodanya pun biasa. Tapi kalau angin puting beliung, karangnya tajam, kapalnya tangguh, nakodanya pun luar biasa. Tapi kita baru bisa ngomong begitu kan setelah melewati. Ketika sedang berada di tengah pukulan ombak yang dahsyat itu, maka yang menolong kita itu ya teman, ya saudara. Orang yang menang, dia punya banyak teman. Orang yang kalah, dia punya sahabat sejati. Nah, jadi ketika kita sedang berada di pukulan angin kencang itu, ingatlah siapa yang memberikan kita kekuatan. Siapa orang-orang yang menyabarkan kita. Itu teman yang jangan sampai dilepas. Karena mereka adalah obat segala kekecewaan. Kekecewaan itu bisa dihilangkan dengan persahabatan, persaudaraan. Maka persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun juga karena Allah. Banyak teman ketawa, tapi tak banyak teman menangis. Nah, jadi di antara yang mengobati kecewaan itu adalah teman, sahabat. Kita kalau sedang kecewa itu seperti hanyut di sungai, semua kita tarik. Jangankan bambu lapuk, rumput lapuk pun kita tarik. Karena kita sedang hanyut. Tapi ketika ada orang yang mengulurkan tongkatnya saat itu, wah itu luar biasa. Kebanyakan malah bertepuk tangan menikmati, melihat orang hanyut. Tapi ketika ada satu orang yang mengulurkan tongkatnya, nah ini luar biasa. Jadi sebenarnya di balik itu ada hikmah-hikmah. Hanya saja melihat sesuatu dengan hikmah itu kan perlu kacamata. Bagaimana kita bisa nampak hikmah kalau kacamatanya belum kita pasang? Andai kacanya ada pun mata kita tertutup. Karena kita sedang kalut, sedang galau, sedang susah. Ada orang lain yang menarik tangan kita keluar dari tempat itu. Kak, ketika itu dia katakan, dunia ini luas loh. Apa yang kau alami ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Ayub alaihissalam, dengan Nabi Nuh alaihissalam. Makanya orang selalu senang mendengar ceramah. Kami kalau dengar tausiah itu Ustaz, rasanya kok dada ini lapang gitu ya.
Karena Ustadz biasanya bercerita tentang kesedihan, bercerita tentang musibah, bercerita tentang kematian, cerita tentang makna syukur, cerita tentang satu sisi kita sedang dikeluarkan. Kalau dalam keadaan kecewa di rumah, buka handphone, lihat update orang kok ya makin kecewa, lihat postingan orang makin dalam, nonton TV juga, maka tidak ada jalan lain kecuali ambil wudhu, berbisiklah ke tanah supaya malaikat-malaikat di langit memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak ada lagi tempat mengadu di bumi. Lalu kemudian setelah itu kalau ada kawan sahabat yang menolong, maka itu teman sejati. Menyibukkan diri dengan berzikir. Orang yang sibuk berzikir sampai lupa berdoa, maka Allah berikan dia afdal mimma sa'ala sa'ilun. Allah berikan dia lebih baik daripada yang diminta oleh orang yang meminta. Puncak dari kekecewaan adalah kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Hilang-hilang timbul Tuhan itu dalam pikiran. Nah, maka disitulah diperlukan kekuatan yang luar biasa. Jangan sampai ikut bisikan setan. Segera mandi taubat, segera ambil wudhu, segera gelar sajadah, segera sholat sunat taubat. Kalau pagi duha, kalau malam tahajud, baca Al-Quran, berzikir, afdhalu zikri la ilaha illallah, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ibarat kopi yang sedang diaduk. Kita biarkan sejenak, dia hening, lalu kemudian turun. Ampas-ampasnya turun, dia akan bening kembali. Makanya ada orang yang mengatakan biarlah waktu yang akan menjawab. Itu betul. Karena tak bisa kita paksakan. Kita paksa hari ini harus bening, harus jernih, nggak bisa. Ibarat menggali sumur bor yang baru. Yang pertama itu mungkin butek, yang kedua mungkin bau, tapi nanti sehari, 2 hari, 3 hari dia akan bening dan jernih. Sofaul qalb, hati yang tulus, hati yang benih, hati yang jernih, hati yang bening. Allah berjanji walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah melawan semuanya itu fina untuk datang ke tempat kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan. Dan memang ustadz itu diberikan Allah kekecewaan. Kenapa? Karena orang kecewa akan ngadu ke ustadz. Gimana kalau ustadz tidak pernah kecewa? Dia nggak tahu rasanya kecewa, apa obat kecewa, bagaimana menghilangkan kekecewaan. Allah membuat saya pernah kecewa kepada keadaan, kecewa kepada benda, kecewa kepada orang. Supaya apa? Karena saya tempat mengadu orang. Ketika orang mengadu, yang kau rasakan itu belum apa-apanya dibanding kecewa aku dulu. Nah, jadi selalu ada hikmah yang diberikan Allah. Sudah berakhirkah kecewaan itu? Belum tentu. Hidup kita masih panjang. Makanya jangan menulis biografi orang hidup. Karena belum tentu husnul khatimah. Makanya yang paling bagus diteliti itu orang yang sudah mati, meninggal dunia. Buya Hamka, Buya Muhammad Nasir, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Itu memang sudah lolos dia dari kekecewaan-kekecewaan. Kalau kita, apalagi Ustadz ngomong, itu ujiannya langsung cash and carry. Bicara jangan pernah kecewa. Langsung aja Allah berikan. Dan saya pengalaman pribadi, saya tak boleh mengecewakan orang. Kalau sampai saya kecewakan orang, terasa tek dia, ini nanti kau pasti kecewa nanti. Dan tak lama saya berangkat dari Pekanbaru, macet, sampai di lokasi tempat acara sudah jam 9. Orang sudah nunggu dari maghrib. Berarti dia orang sudah duduk di tanah lapang 2 jam. Pilihan saya 2. Makan di tempat panitia atau langsung tausiah. Bagi saya makan bisa ditunda. Saya bisa nahan makan. Orang banyak ini kasihan. Menurut saya langsung tausiah. Tapi rupanya ada orang yang kecewa. Orang yang sudah menggorengkan burung puyuh. Kami susah-susah menangkapkan puyuh Pak Ustadz.
sudah menggulaikan. Mampir dulu Pak Ustadz. Aduh saya nggak bisa. Nah, itu dalam hati. Berarti kau udah mengecewakan. Nanti kau pun akan kecewa. Betul, pulang sampai ke rumah. Ustadz tadi waktu nyuci mobil, kaca depan tuh rupanya retak. Oh kan betul. Tak boleh mengecewakan orang. Nah jadi Ustadz memang selalu diberikan Allah teguran yang langsung. Supaya apa? Supaya dia juga halus ketika mengambil tindakan. Belajar dari hidup. Belajar dari buku sudah. Belajar baca kitab, disertasi, sudah menulis. Tapi belajar dari hidup. Kalau bahasa Minang, alam takambang menjadi guru. Alam yang terkembang, pengalaman sehari-hari adalah guru-guru terbaik. Kalau kita mau merenung sejenak. Kita membandingkan. Faksusil qasas, ceritakan kisah-kisah itulah Allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berfikir. Jadi kalau kita kecewa dengan keadaan, apa yang kita alami belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Ibrahim. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Ayub. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Yusuf. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan saudara kita di Palestina hari ini. Kalau mereka tidak kecewa, kenapa kita mesti lebih kecewa? Siapa kita?